Ada kejadian seperti ini, jujur kami merasa terpukul. Kenapa sih merasa terpukul? Ya karena yang pertama, tidak ada penjelasan dari pemerintahan setempat ataupun mediasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bahkan beberapa warga ada yang shock karena tidak ada mediasi ataupun penjelasan dari pemerintahan setempat. Tiba-tiba, kalau nggak salah 3 hari sebelum Lebaran itu kami menerima surat, yaitu dari BJA, dari PT BJA, yang berbunyi 3 kali 24 jam warga harus meninggalkan tempatnya. Nah, di situ saya mulai kaget. Ada apa? Kok bisa seperti ini tanpa ada penjelasan dari pemerintahan setempat? Nah, di sini itu tertera 3 kali 24 jam warga harus meninggalkan tempatnya. Tiba-tiba malamnya datang surat, besok paginya alat berat sudah mulai turun dan sudah menggerus semua area-area lokasi di sini mengenai tanaman sayur-sayuran, palawija, semuanya. Itu tidak ada ganti rugi dan itu tanpa ada konfirmasi kepada petani ataupun para penggarap. Ada timun yang kurang lebih 15 hari lagi mau panen, udah dijarah sama mereka, udah dirusak, dan buahnya dipanen sama mereka, sama oknum-oknum itu, dirusak, dihancurkan. Mengenai lengkuas juga di sini banyak. Ada apa dengan pemerintahan desa setempat, ya kan? Ada apa? Ya kalaupun memang mau adanya bakal calon Pemda Bogor Timur, kami sebagai warga tidak merasa keberatan. Justru kami sebaiknya kami mendukung. Tapi di balik ini, tolonglah kami sebagai warga masyarakat yang memang terbatas kemampuan kami, pengetahuan kami, tolong itu diutamakan dan diperhatikan. Kami juga manusia, ya kan? Seperti itu. Sampai saya ke kantor desa, itu tidak ada pemerintahan satupun. Anehnya, baik Linmas, RT, RW, bahkan kepala desa tidak ada yang datang sekali. Nah, ada apa? Itu kan saya jadi tanda tanya di situ. Apakah memang aturan negara itu seperti ini, ya kan? Apakah memang harus seperti ini kita? Padahal ya menurut saya, yang namanya pemerintahan itu lebih memahami yang namanya peraturan, etika, adab, dan lain sebagainya. Kok kenapa kami sebagai warga masyarakat seakan-akan tidak diorangi, ya kan? Tidak ditanggapi. Kami hanya sebatas mempertanyakan tentang keadilan dan penjelasan dan lain sebagainya. Kok kenapa mereka seakan-akan tutup mulut, tutup mata, tutup telinga, bungkam semuanya. Jelas di situ saya masih tanda tanya. Ada apa ini? Oke, kalau memang istilahnya pemerintah tidak mau menjawab, tidak mau menanggapi, kemudian saya mencoba, ya kan, kirim surat ke DPRD, terus ke Bupati. Bahkan saya sudah melakukan 2 kali audiensi. Pertama ke kantor Bupati Bogor. Di situ kami mengadakan audiensi, dan selesai audiensi itu, pada intinya berakhir audiensi, kita gak ada titik temu, Pak. Seolah-olah mereka itu jadi nganggap lelucon. Pengaduan warga itu semua datang ke sana berbondong-bondong, itu dianggap lelucon. Seakan-akan benar-benar mereka itu tidak menanggapi kita dan tidak mendengarkan. Padahal di situ banyak orang-orang penting. DPRD ada, Sekda juga ada, ya kan? Kenapa kita datang ke sana jauh-jauh dari Kampung Menteng Desa Sukaresmi ini, datang berbondong-bondong ke sana, ke gedung Bupati Bogor? Itu seakan-akan kita itu merasa kecewa, tidak ada tanggapan sama sekali, ya kan? Bahkan banyak warga berbondong-bondong ke sana, mereka menggunakan ongkos uang jalannya masing-masing demi pengen mendapatkan penjelasan, ya kan, dari pemerintah. Terus beberapa hari kemudian kita mengadakan acara audiensi lagi, ya kan, ke kantor DPRD. Itu juga audiensi yang kedua tidak membuahkan hasil, Pak. Mereka itu seakan-akan kayak omon-omon.
Iya waktu di situ aja, tapi nggak ada reaksi. Bahkan yang audiensi pertama dia janji mau menyetop alat berat, ya kan? Karena saya meminta untuk di stop alat berat karena kasihan warga, banyak yang ketakutan, yang panik. Itu bohong Pak, sama sekali. Saya tunggu sampai 1 minggu, saya tunggu sampai 2 minggu, bahkan sampai hari berikutnya tidak ada. Yang ada malah alat berat ditambahin sebagai perwakilan warga. Yang pertama ya ada beberapa kata saya juga lansia yang begitu shock, panik sampai sakit mendengar adanya alat berat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang merasa saya kecewa, benar-benar kecewa, sumber mata air kami Pak sudah dirusak. Itu sumber mata air ini dampaknya bukan hanya satu kampung Pak. Pertama, Kampung Menteng, Kampung Tanyakan Gombong, Kampung Citiis, Kampung Blok Tegal, Kampung Lewit Topo. Itu 5 kampung itu kalau ini musim kemarau jelas bakal kena dampak Pak, ya kan? Mata air sudah dirusak, ya kan, udah jelas, udah diuruk. Kemarin waktu ada hujan, hujan kan lumayan deras. Saya cek ini kali sudah meluap Pak. Ranting-ranting kayu bebatangan sudah mulai hanyut, ya kan? Masya Allah, kata saya, ini gimana kalau misalkan kita menemui musim hujan? Ini sumber air ini banyak manfaatnya buat ke sekolahan SD Tanyakan Gombong, terus Masjid Al Jannah, banyak Pak. Buat sarana-sarana ibadah juga terganggu, ya kan? Menurut saya sama sekali nggak ada hati nuraninya buat pemerintahan. Sampurasun juga Bapak KDM, abdi nyuhunkeun bantosana, abdi asli warga Kampung Menteng, Desa Sukaresmi. Saya tidak akan berhenti untuk berjuang karena saya tetap separuhnya hati warga masyarakat.